Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah 'alaina bil arifin wal-faqih bil-fiqh warzuqna al-fahma min hadzal kitab wa 'amalan bihi min barakati sayyidina Muhammadin nabiyil alamin wa al-fatihina wal khatimin as-salam nasiril haqqi bil haqqi wal siratal mustaqim wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه الآمين. وينبغي أن يبتدأ بالشيء وينبغي أن سيكون apa yubtada yaitu terkawiti apa bisyai suci-suci yakunu ka'anu apa syai'un iku akrada luwe marti ila bahmihi marek mahami syai'in. Di sini kita baca Masyhur. Terus naibul fa'ilnya adalah syai'un, karena yang melakukan sudah bisa diketahui, yaitu siapa yang melakukan ini. Seharusnya tidak dimulai, yang mulai ini berarti adalah santri baru ya. Yang ngaji kan santri baru. Jadi yang melakukan seorang santri baru itu, dia mulai dengan suatu syai'un, itu adalah sesuatu yang masih umum. Tapi di sini umumnya sudah maklum. Yang dikehendaki umum itu dengan dikhususi, dengan khususnya, yaitu pelajaran, bukan sesuatu apa gitu. Di dalam belajar seharusnya santri itu memulai dengan sesuatu, yang sesuatu itu walaupun dalam keumuman ini dikehendaki adalah yang khusus, yaitu ilmu. Ilmu itu didahului yakunu, yang keberadaan syekh yang tidak belajar ilmu itu aqrab ila qalbi, yang paling mendekat untuk dipahami. Jadi seharusnya yang dipelajari di dalam ilmu itu yang paling dekat untuk cepat dipahami apa gitu. Sekali di pelajaran yang cepat dipahami itu apa? Oke, yang cepat paham dan jelimet-jelimet itu itu seharusnya. Wakana ana asyikh Rusul Siddan Syekh Fahil Imam Al-Ustadz Syarafuddin Al-Uqaili kamu sangkel atau Aqili, ini koyok teluri wakil itu ya. Al-Uqaili Al-Hamadani, kata itu orang kayaknya orang Mesir. Yang dulu ibu ono sobat syekh, yang dulu ibu ngucap selesai. Rupanya ucapannya as-sawabu utawi kang bener indi monggo ingsun bihada
Indal ini sebesar kamu setilanya sampai seperti jadi isni hada ay asal illa ditada awal marrah dalam ngaji kang mawiti dalam kawitane perkara iku ma perkara fa'ala kang wis nglakoni sinten kang nglakoni masyayikhuna piro-piro guru kita. Ada seorang ulama di sini namanya beliau Syekh Al-Ustaz Syarfuddin Al-Uqaidi. Beliau berkata, ashab yang benar ini yang benar menurut beliau tidak memulai bihada dalam memulai pelajaran ini mafalau masyayikhna itu adalah metode yang dilakukan oleh guru-guru kita. Jadi kalau ada metode yang sudah dipraktekkan dulu itu Syekhuna wa Syekhuna Syekh Muhammad Hashim Asy'ari Tadbiran, pondok Tadbiran itu sudah mempunyai metode yang sangat luar biasa. Metode yang diuji coba. Cobaannya di situ yang dicoba, di situ ternyata banyak yang berhasil. Mutakhrijin yaitu santri-santri yang lulusan Tadbiran itu afdaluhum yang banyak itu karena kiai banyak yang jadi kiai. Ini dicoba terus metodenya Syekh Hasyim Asy'ari ini Lirboyo oleh Kiai Abdul Karim Lirboyo. Lah itu santri dia urusan boyo lewat dari kiai boyo piye. Maksudnya apa? Hebatnya metodenya itu mafa'alu syekh masyayikhuna. Lah metode itu juga dibawa oleh muridnya Syekh Hasyim Asy'ari yang namanya Kiai di Ploso itu Kiai Jazuli Isman. Oleh Allah santri Lirboyo gak ngalim itu atau santri Ploso gak ngalim itu macam bohong. Kenapa? Metodenya luar biasa. Kiai Maimun membawa metode Lirboyo ke Sarang, alhamdulillah. Juga Kiai Sarang membawa metode Lirboyo, alhamdulillah, nggak mengecewakan. Ini metode yang sudah uji coba. Katanya Syekh ini yang benar menurutku di dalam memulai pelajaran itu adalah sebagaimana yang telah dilakukan ma'fa'alahu. Ma ini perkara berarti di situ mengandung pelajaran fa'alahu yang telah dilakukan. Fa'alahu mali yang telah dilakukan. Ini perkara kembali pada apa? Fa'idahu adalah masyayikhuna. Beberapa guru Al-Mabsuta kang bin Jabarake li'annahu karena satamani ikhtiar masyayikhina dan aku karena satamani pemilihan Syekh
iku aqrabul we parek ilal fahmi mareng mahamake wal dabti lan mareng melanggeri wa ab'adu lan luweh ngedohake minal malalati saking bosan minal malalat saking bosan wa aktsaru lan iku luwih akeh wukuan tumancepe tumibani maksudnya tumancepe mareng ati waqa'a itu tumibo ceblok ing dalam ati isinya apa yang telah dilakukan oleh guru-guru kita ini adalah fa innahum kanu yakhtaruna lil mubtadi mereka itu milih untuk pemula-pemula santri yang pemula-pemula ini cilik-cilik ini pemula apa sudah alia kabeh nah pemula gitu sing gede-gede sing sudah intiha itu koyo barope kan wah barope itu kelas musonef alhamdulillah mereka guru-guru kita itu memilih pelajaran untuk si pemula-pemula sigaratin pada kitab-kitab yang kecil al-mabsutotah yang nanti dijelaskan mereka itu ciliane belajar awal itu jurumiyah terus takrib laiso nang isore takrib gitu mereka gitu ini memang dilakukan cerita oleh ulama-ulama Kiai Maimun sering menceritakan tentang mbahnya beliau namanya Kiai Ahmad bin Su'aib beliau ngaji pada seorang Habib yang ada di Mekah namanya Habib ada seorang Habib di Mekah itu lah ini kalau Habib itu mau mulang santrinya disuruh ngafal musik takrib kon mula kon ngafalnu jurmiyah kon ngafalnu tidak langsung ngaji Ibnu Aqil fikih langsung Fathul Wahab lumayan lah Fathul Wahab itulah dan cuma roto angel muconi dan juga Fathul Muin barang lumayan itu. Yang paling membingungkan itu adalah ketika kita belajar yang aneh-aneh perkhilafan ulama ini membolehkan ulama itu gak membolehkan lebih tambah puyeng gitu. Nah dulu katanya Kiai Maimun itu mbahnya namanya Kiai Ahmad itu punya seorang guru Said di Mekah itu beliau Said itu nggak mau mulang kalau santrinya nggak hafal terlebih dulu gitu dan ini menyeluruh kayaknya tapi kitabnya kecil-kecil jurumiyah terus takrib ini kayaknya menyeluruh saya diceritain oleh namanya Gus Ghazi. Gus Ghazi itu beliau putranya Kiai Wahib. Kiai Wahib itu putranya Kiai Abdul Wahab Hasbullah, masih hidup sekarang, ada di Jogja. Beliau itu mondok di Lirboyo
mondoknya ke Kiai Kiai siapa itu? Gurunya itu nyuruh kalau tidak hafal takrib itu beliau nggak gelem pulang gitu. Gus Gosi, Kiai Gosi ini temannya Kiai Yahya bin Kiai Abdul Hamid. Pas pada waktu itu beliau sudah ngafalkan gitu takrib, jadi sorokannya itu beliau sudah hafal takrib itu. Ke Kiai Mahrus Ali, ke Kiai Mahrus Ali. Kiai Mahrus bilang beliau mau nerima setoran sorokan kalau Gus Gozi belum hafal. Katanya pas itu beliau sudah hafal, dapat beberapa pertemuan ada pemberontakan PKI itu gagal mendoalnya PKI ya, perang itu. Tapi yang saya ingin terangkan di situ, ulama biyen koyok ngono gitu loh. Artine sing cilik iki ngrasa cilik, enggak terburu-buru. Sing cilik mubtadiin ini, pemula ini yang ngrasa wae wancen cilik. Wong cilik itu baru lahir masa langsung makan nasi goreng lho anaknya. Paling itu ditetek tok. Tambahan iku ono itu susunya sapi. Langsung kalau bayi yang baru lahir makan mie goreng wes batuk kabeh, flu itu langsung dibawa ke rumah sakit. Maksudnya sama, santri itu cilik langsung ngaji Ihya Ulumuddin, cilik langsung ngaji kitab Ikhtilafat. Makanya kudu kenal awal dhewe ki piye. Jurmiasi tasrifan itu ya butuh hafal kabeh, ngerti ki fi'il mati, fi'il mudhari, iki masdar. Kaya ngono sih. Itu adalah sing biyen tahu dijadikan metode oleh guru kita, ma fa'alahu masyayikhuna. Fa innahum kanu yaqtaruna al-mutadi sigharatin al-mabsutata. Mereka keberadaannya memilih untuk para pemula kitab-kitab kecil yang diterangkan. Li'annahu aqrabu ilal fahmi, karena pemilihan mereka para masyayikh itu ini cepat difaham, wabtabti, dan cepat di situ melanggeri, faham dan juga sangat luas di dalam pemahamannya, faham kabeh bolak-balik. Itu namanya wabtabti, itu melanggeri itu. Makanya bagusnya itu bukan cuma kenal ini sudah sayang gitu ya, sudah kenal, ngerti, sayang, ngerti wong lewis sayang itu merem-merem ngerti suaranya sapa ya. Suaranya bojoku. Aku enggak ngajari sampean cepet bojo, enggak. Ini memahami lafaz dhabt ini gitu loh. Dhabt ini sudah faham antar pojok ini. Santri tambah beras ndi sing enggak ngerti pojokane ya. Bener santri tambah beras ini.
No santita beras ditakoni, sampean kenal Pak E ini? Urung kenal. Oh belum santita beras itu karena urung kenal Pak E ini. Kan pojokane gitu ya. Ya kita koyong umum kudu ngerti sak pojokane maksudnya gitu. Dopti itu gitu. Wa abadu minal malalati. Dan kitab kecil ini jauh dari bosan. Bosan ini karena otak kita itu masih bingung untuk menerima pelajaran yang ada di kitab itu. Ilmu itu ketika sudah dipahami oleh seorang pelajar, maka ngangeni ilmu itu loh. Membuat kangen. Tapi lek masalahnya banyak, aduh alfiah cara ini wake sing boyong gara-gara itu. Kenapa enggak sekolah di Maling, sekolah sing abot cara ini? Ya abot lah menang kon turut tok, abot lah kon belajar itu ya gak tahu ngurungokno lek kon ngaji cerita dewe-dewe. Aku nggak ngerasani loh, ini cerita loh ya. Cerita itu kan orang bercerita, insya Allah kan nggak dosa bercerita kok. Lek ngerasani kan beda ya, nyakit wong. Loh, kok mau sekolah di kon ngapal kabeh? Ya iya, wong dia itu langsung kayak bayi makannya marning hari ini. Cacile kok makan marning ora duwe utuh lho ya. Cacile wis mau belum pelajari ikhtilafiyah ngaji apa gitu. Wah ini antara ikhtilaf antara Imam Syafi'i dengan Imam Hambali. Bodoh ngono. Sing cilik-cilik sih pahami sampai mentok sampai paham. Wa abadu minal malalati wa aktaru Quran. Dan yang kecil itu banyak ini tumibo yang dalam hati. Bukan jangan ceblok kok nanti ya ada di dalam menancap dalam hati. Yang kecil-kecil ini cepat menancap dalam hati. Kalau sudah tertancap dalam hati ya koyok siapa? Koyok Bedah Mada punya ya di situ ceritanya itu yang Mojokerto itu duwe godol tancap nung ya sampai saiki ora iso dicabut. Wah koyok punya itu pala kitab yang kecil tanam terus nggak lupa karena sudah tertancap. Itu kalau perkara sedikit tapi mengena gitu loh. Lah di dalam kitab-kitab yang kecil-kecil itu namanya matan-matan itu memang semuanya tidak akan keluar pembahasan dari itu. Syarah itu nggak akan keluar dari matannya. Lek keluar itu berarti nggak nyarai, itu merusak namanya gitu. Makanya kita kalau ingin tidak bosan ya kitab kecil-kecil itu dihafali. Dan di sini ada hikmah tersendiri kitab itu. Bedanya kitab ulama dengan kitabnya provokator ya. Itu kalau kitabnya ulama di bolan baleni itu akan yazdada ilman wa yazdada hikmatan. Tambah dipelajari, tambah diulang-ulang, nanti ilmu baru datang. Kita mengambil contoh jangan jauh-jauh. Di Lirboyo itu ada seorang ustadz malim orang karuan, namanya Ustadz Azizi. Beliau bisa menjadi tim fatwa Jawa Timur tidak terkalahkan gitu ya. Apa sih dipelajari dengan Ustadz? Fathul Qorib diulang-ulang sampai hatam suwita kali atau piro.
Santri saiki lek kon ngaji saiki sesuk kan wis bosen. Nah itu katanya para ulama, bosennya ini loh yang membuat inqita'an talabil ilmi, terputus dari apa? Untuk mencari ilmu. Wis bosen. Apalagi nyabang ustadznya bosen. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan thariqah ta'lim muta'alim ya. Ta'lim muta'alim ini yang mulai dari yang kecil-kecil di situ supaya nanti untuk faham, untuk luas, untuk jauh dari bosan, untuk memperbanyak pelajaran itu masuk tertancap di dalam hati. Luar biasa ini. Kita kalau ingin menguji metode, sekarang yang terkenal kalau nahu itu amsilati, ada al-miftah, ada lagi Pak. Setiap pesantren itu punya semua sekarang itu. Itu kalau kita angen-angen itu kan di bolan baleni tok gitu. Bolan baleni a i u ba gitu ya. A i u ba bolan baleni terus sapa sing gak hafal gitu. Seperti di kalau tajwid itu diulang-ulang jangan bosan itu yang akan tertancap dalam hati. Pengembangannya nanti sabar ya, kalau sudah aliyah, kalau sudah mutakharrijin, kalau sudah kalau sudah agak hafal semua baru buka yang al-mabsutot itu yang panjang pembahasannya. Ini metode yang sangat luar biasa ini. Wayam bagi lan sayokyani apa ayu al-liqa, apa gumantungake sapa al-muta'allimu muta'allim as-sabqa ing pelajaran ngaji ba'da tabti ing dalem sakwise melangkeri wal i'adata mungkin ya, atau pada itu ayu alika wal i'adata lan ngulang-ngulangi kathiran kalawan akeh fa innahu muqsa'at min ta'liq iku nafi'un iku awe manfaat jiddan kelan temen dan seharusnya seorang santri itu dia ayu al-liqa, dia ta'liq itu adalah mencatat, diringkas pelajaran tadi itu. Setelahnya paham, setelahnya dia itu tidak bosan, setelahnya dia itu kepahamannya sudah termancar dalam hati, dia itu masih mentakliki. Ta'liq itu diringkas, dijadikan, ditulis, dirumus-rumuskan gitu. Orang dulu seperti itu ya, dicatat. Biasanya kan ada taklikot gitu loh, taklikot itu supaya tambah ingatannya ini tambah tajam, tambah kuat, dan mengulangi dengan banyak, diulang banyak sekali. Maka sungguhnya ta'liq dan i'adah ini sangat bermanfaat sungguhan. Makanya metode-metode sekarang itu mungkin terilhami dengan ini. Metode itu pokoknya dijalankan. Kayak amsilati misalnya. Sekarang kan orang sekolah amsilati orang iso nahu gitu ya. Kalau enggak al-miftah gitu. Apa al-lafalah gitu. Banyak pokoknya di Madura itu banyak punya metode sendiri itu.
di pondok bulan-bulan Al-Mubarak itu punya, ada Al-Ihsan di Sampang itu, ada di Sumeneb Al-Ihkaf itu, banyak punya metode sendiri, itu diulang-ulang gitu loh. Kita nggak kelem ngulang-ulang ya, itu makanya ta'lim ini kita praktekkan diulang-ulang. Kita kan bosen itu karena ya memang kesuksesan itu tanpa ada hambatan yang nggak bisa, yang setan gede itu ya. Kita ngulang-ulang, kok kunci taklid mani, kok musyawarah taklid mani gitu loh. Di Sarang itu ada di pondok namanya MUS itu Ulumus Syar'iyah. Di situ setiap ba'da maghrib kiainya namanya Kiai Said, itu dia juga dari ayahnya namanya Kiai Abdul Rahim. Itu yang diulang-ulang Fathul Qorib, hatam diulangi. Yo hafal balik ngapain gitu. Saya pernah mendengar juga santrinya Mbah Hamid Hasbullah, jadi kiai katanya, yang pada waktu itu cerita Dr. Kiai Fatullah Abdul Malik itu santrinya Mbah Hamid, jurumnya itu diulang-ulang sampai 35 kali atau gimana. Ya coba ditakoni ngelotok ibu ini nggak usah mikir itu. Nggak salah koyo aku ini, aku yang nggak tahu ngulang-ngulang ya, maklum lah ya. Diulang-ulang itu. Yang ngelotok kabeh nggak usah dihafalin, wis ngelotok dewi gitu. Maka itulah kalau memang luar biasa. Saya kemarin juga ada seorang syekh, beliau orang Singkiti, wong Nigro itu ya. Metode terbaik di dunia penghafal Quran itu namanya Singkit, daerah Nigro Afrika itu. Di Singkit itu orang sana menemukan metode, tapi itu kalau saya pikir itu sederhana. Wong kalau pagi misalnya satu kaca gitu, pada sholat subuh disuruh ulangi 10 kali, nanti setelahnya sholat duhur 10 kali, setelahnya asar 10 kali, maghrib 10 kali, isya 10 kali. Apa itu dikon ulang mani? Ini termasuk apa? Al-i'adata katsiran, ngulangi dengan banyak. Lihat kalau ini insyaallah sampai tambah beras sampai baru lulung ya. Insyaallah semangat semua. Karena apa? Fa innahu nafi'un jiddan, ini memberi manfaat dengan sungguhan. Wala yaktubu al-muta'allimu, lan ora nulis al-muta'allimu sapa muta'allim, sapa wong kang belajar syai'an ing suci-suci, la yafhamu kang ora mahamake apa syai' ing muta'allim. Di sini elahnya itu nafi tapi maknanya nahi. Janganlah seorang yang belajar itu menulis pada sesuatu itu tidak memaafkan pada dia gitu. Fa innahu muqasatamni kitaba la yufhimuhu yurisu iku mewarisno apa kitabah la yufhimuhu kalalat tab'i ing ketule otak, kalalat tab'i ing ketule otak, wa yudhibu lan ngilangake apa kitabah la yufhimuhu al-fatonata
ing kecerdasan, ay adraka kecerdasan. Wa yudayyi'u lan nyak-nyakake apa syai'an la yufhimu awqatahu ing pira-pira waktu di muta'allim, awqatahu ing pira-pira waktu ni muta'allim. Dan seorang yang belajar itu, dia seorang pelajar itu jangan menulis pada sesuatu yang sesuatu itu tidak memahamkan. Maka menulis sesuatu yang tidak memahamkan itu membuat dia kalalatatob'i, otaknya itu tumpul. Otak tumpul artinya enggak paham. Ketika enggak paham, dia itu wis oyeng gitu. Ketika oyeng, wah ini menuduh orang lain, mencari kambing hitam bahasanya itu. Lapa udah tambah beras itu. Mlangkono iku boh itu. Nawae dhewe sing keliru, mitodane sing keliru, nyalahno wong liya. Yang paling bahaya itu nyalahno ustaz itu. Apa belajar pada ustaz itu? Ustaznya tidak memahamkan gitu. Pancen otake kedul ya. Ustaz yang disalahkan. Awake dhewe enggak ngerti nang awake dhewe. Makanya penting di sini ini yang disodorkan oleh Syekh ini. Otak ben fresh terus itu gimana? Ya dipahamkan, dengan kepahaman itu nanti akan terlahir kesenangan, kebahagiaan. Ketika dia itu senang, bahagia, wah, ini akan mempunyai suatu kangen, syauq bahasanya itu, yaitu apa? Rindu. Yang dirindui ada pelajarannya. Ketika orang sudah rindu kepada belajarnya, ingin terus belajar. Wong yang terus belajar nanti itu akan jadi apa? Seperti itu. Gak mungkin dia itu orang yang terus belajar, dia akan menjadi seorang yang goblok, ya. Korbannya itu kalau dia itu tidak belajar, wah menang dewi. Lek ono wong koyok khusuk menang gitu ya. Mangani katanya Kiai Maimun itu, manizdada khusu'an izdada jahlan katanya gitu. Wong sing tambah khusuk tambah goblok gitu. Piye maksudnya? Waktu mudzakarah, waktu baksul masail, dia yang menang toh. Pikirannya khusuk, waduh, dia itu khusuk rek. Itu nggak usuk, dia itu tambah bodoh gitu loh. Lampung tambah bodoh, dia nggak tahu belajar gitu. Kenapa? Nggak seneng, tidak kangen pada pelajarannya. Makanya gimana caranya kita itu iso kangen? Itu dengan memperbanyak baca tadi itu, diulang-ulang. Dan tulisan yang tidak memahamkan ini bisa ngetul pada kecerdasan. Awalnya cerdas saja, ini standar dia itu. Tapi dia itu terlalu wakeh ngaji ini gak kelem nasibatul qarib, ngaji apa? Mahadhaibul arba'an. Ya wis. Wassalamualaikum waalaikumsalam. Mas ya. Wong madhab Syafi'i enggak paham kok. Ingin mempelajari madhab Hambali, madhab Ahmad. Wis ya. Wis temen. Mulai dia itu. Kenapa baru belum jadi korban lah? Coba mendonang kono gak berkualitas. Baru lulus pondok yang 200 tahun nih diremehkan ya. Nah, pada banyak yang menjadi kiai-kiai diremehkan. Padahal dia itu karena salah dewi. Orang lain disalahkan karena salah metode ini. Wa yudayyu awqat wa yudayyu awqatahu, dan dia menyanyiakan pada waktunya. Selama dia belajar, dalam belajarnya itu salah karena dia itu punya inisiatif sendiri gitu ya,
nggak mengikuti pada anjuran gurunya, wis umur piro 30 takrib aja orang tahu hatam cuma tulisan tok, ditanya gini maksudnya gini, wallahu alam salam ini, wallahu alam memang Allah awet biyen wallahu alam ya, tapi dikendaki dia itu nggak paham ini. Itu jenis apa? Menyia-nyiakan waktu. Hal ini kudu dihindari. Jadi wa yudayyu awqatahu ini dia melakukan sesuatu yang tidak ada faidah. Maka kaya yang dilakukan itu sia-sia kabeh, sehingga waktu yang dilakukan sampai umur 30 itu wis nganggur kabeh. Itu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim, saya ulangi. Jadi ada katanya Syekh ini seharusnya dimulai pelajaran itu dengan sesuatu yang paling cepat untuk dipahami. Ini beliau bercerita tentang para guru, diantaranya adalah Syekh Al-Imam Ustaz Syarafuddin Al-Uqaili. Syekh ini bercerita, as-sawabu indi fi hadha ma fa'alahu masyayikhuna. Yang benar menurutku di dalam belajar itu seperti metode-metode yang telah dilampaui oleh guru-guru kita. Fa innahum kanu yakhtaruna lil mubtadi'i saghiratin al-mabsutata. Mereka itu memilih untuk pemula-pemula pada kitab-kitab kecil yang nanti diterangkan, lan huwa aqrabu ilal fahmi wat-tadbir, karena hal itu menjadikan untuk cepat untuk dipaham dan sangat paham. Wa ab'adu minal malalati wa aksaru qu'an, dan akan jauh dari bosan dan akan banyak pelajaran itu akan masuk ke dalam lubuk hati. Poin pertama itu diingat-ingat ini metode yang diterapkan oleh masyayikhuna. Jadi kalau metode itu sudah diterapkan, jangan dirubah-rubah. Seperti yang saya ceritain tadi itu metodenya ke Hasyim Asy'ari, dibawa ke Lirboyo, dibawa ke Pelosok, dibawa ke Sarang. Mereka itu betapa banyak santri Lirboyo ribuan mencetak para masyayikh, para kiai. Ini jangan dirubah. Dulu ada seorang putrinya Kiai Hasyim, namanya Nyai Khairiyah. Nyai Khairiyah itu istrinya yang mengarang kitab Amsilatut Tasrifiyah. Setelah lama di Mekah beliau itu, karena sangat punya hubungan dengan tambak beras sekarang. Dulu di tambak beras ini ada kiai namanya Kiai Muhaimin bin Baydawi. Beliau itu asalnya itu santri Sarang, sama dengan Kiai Muassis Denanyar itu, santri Sarangnya itu. Beliau itu katanya Kiai Minun dulu itu di tambak beras, kiainya itu yang dipelajari kecil-kecil kitabnya. Cerita ke saya dengan istri saya yang diceritai oleh Mbah Hamid. Ternyata memang Mbah Hamid itu punya banyak kitab. Di antaranya adalah Matnul Kutub. Matnul Kutub itu kitab
ada yang populer untuk orang perempuan itu ya, kitab apa itu? Nah, itu ada matannya, tapi di situ disarai oleh Imam Nawawi Banten. Nah kitab-kitab itu Mbah Hamid punya box segini, masih ada di rumah saya itu. Pernah saya tulis, saya pindah itu. Banyak yang nggak kenal kitab itu, padahal karangannya seorang wali besar, namanya dari Habib Fudail. Habib Fudail ada itu marganya al Maulad Dawilah kitab itu. Ini disarai oleh Imam Nawawi. Artinya Mbah Hamid itu banyak sekali kitab matan-matannya itu. Saya cerita, nggak saya lanjutkan tentang metode tadi itu. Di sini ada namanya Kiai Muhaimin bin Baitdhali bin Abdul Aziz, adiknya Kiai Baitdhali yang terkenal, gurunya Kiai Jamal itu. Tapi sayang beliau itu setelah lama di Tambak Beras istrinya meninggal. Setelahnya istrinya meninggal, beliau itu pindah ke Mekah. Lah ketepan Kiai Hasyim Asy'ari itu juga mantunya meninggal, namanya Nyi Khairiyah. Setelah itu dikawinkan Kiai Muhaimin dengan Nyi Khairiyah ini di Mekah. Dikawinkan di Sarang, pada waktu itu sudah tawakil wali. Tapi setelah itu Nyi Khairiyah ini dibawa ke Mekah, sehingga hidup lama di Mekah. Beliau Nyi Khairiyah itu andai laki-laki, beliau katanya para ulama. Ini yang mewarisi ilmunya Kiai Hasyim Asy'ari. Di Mekah beliau mendirikan suatu sekolah yang namanya Tarbiyatul lil Banat. Kalau Kiai Muhaimin ini termasuk pengajar, namanya di Mekah itu Darul Ulum. Darul Ulum itu sekolah yang masa dulu mencetak ulama-ulama itu. Setelahnya Khairiyah kembali dari Mekah itu, beliau ke Sarang, bilang diantaranya, pondok itu kalau sudah mempunyai metode, ya jangan dirubah-rubah. Isinya ya seperti itulah, walaupun nggak pas ya. Cung bilang itu ke Mbah Mun. Mun, lek wis duwe metode, iku ojo dirubah gitu. Katanya Nyai Khairiyah. Oh di Sarang itu ini disuruh catat perkataan beliau itu. Jangan dirubah-rubah. Sama ini dengan perkataannya Kiai Jazuli Usman. Koyo opo wae peloso iki ojo dirubah-rubah metodenya. Makanya peloso ini wis koyo ngono itu. Tapi kan wae sing wong dadi yang paham, alim, alama kayak Lirboyo. Santri ini sekarang Lirboyo itu berapa? 40.000. Bayangkan 40.000. Kalau nggak percaya sampai ke sana. Ngomong pinter-pinter. Pinter dalam arti mereka itu ya memahami, banyak yang basul masail, banyak sana itu kebiasaan basul masail ya. Wah di situ santri Lirboyo itu. Kalau nggak diberi back kono itu boleh. Saking pintere maksudnya itu. Itu diantara karena seperti yang diucapkan oleh Syekh Syarfuddin Al-Ukaini ini, as-sawabu inti fi hadza ma fa'alahu masyayikhuna ini. Dan yang kedua, poin yang kedua, seharusnya seorang santri itu kalau setelah paham mereka itu mencatat ya, dan dibaca bolak-balik, karena ini sangat bermanfaat sungguhan. Dan jangan menulis sesuatu yang tidak bisa memahamkan, karena yang tidak bisa memahamkan ini mewariskan otak itu akan ketul, otaknya akan tumpul,
dan kecerdasan akan hilang, dan yang paling menakutkan ini menyia-nyiakan umur. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi